Kholisoh, Ceriani, Pelangi, Risma. Selamat ya Nduk atas diwisudanya kalian hari ini. Langit dan bumi menjadi saksi. Semua yang hadir di tempat ini menyaksikanmu berbahagia sekaligus bertabur haru. Nduk, lihat orang tua kalian sekarang berada di depan kalian. Rasakan genggaman tangan ibu dan ayah kalian. Nduk, lihat wajah ibu dan ayah yang semakin menua. Lihat kerut wajah yang semakin nampak. Karena mungkin sekarang mereka lelah, sakit, tapi tidak ia ceritakan padamu karena takut membuatmu kepikiran. Mungkin ayah dan ibumu mengorbankan banyak tenaga dan biaya hanya demi menghadiri wisuda kalian sore ini. Apa kalian ingat bagaimana saat ibumu tersenyum kepadamu? Senyum yang sangat indah. Kemudian ibumu mencium keningmu, sebagaimana ketika dia kecup keningmu saat kau sakit, di saat kau masih kecil dulu. Lalu ibu mengusap kepalamu, sebagaimana dia mengusap ketika dia menghiburmu saat kau masih kecil dulu. Kemudian ibumu juga membersihkan kotoran yang ada di wajahmu, seperti yang biasa ia lakukan ketika menyuapimu dulu. Ada ungkapan perasaan yang ingin ibu kalian sampaikan pada hari ini. Selamat diwisuda ya anakku. Akhirnya cita-cita muliamu terwujud. Ibu bangga nak. Ibu juga ingin minta maaf atas semua yang ibu lakukan selama ini ya nak. Kalau ibu senantiasa menyuruhmu untuk sholat 5 waktu, kalau ibu senantiasa menyuruhmu belajar di pesantren, menjauhkanmu dari ayah, ibu untuk sementara, membatasimu keluar rumah, menyuruhmu mengaji ilmu agama. Sebetulnya ibu tidak minta apa-apa nak. Mungkin ibu tahu kapan ibu akan menghadap Sang Pencipta. Ibu cuma minta doakan ibu 1 menit saja setelah doa dalam sholat-sholatmu. Doakan ibu, ayah, serta keluarga kita agar selalu bahagia dan bersama di dunia hingga ke akhirat nanti. Itu saja nak. Ceriani, Kholisoh, Pelangi. Di samping ibu kalian ada ayah kalian. Ayah yang kalian banggakan. Ayah yang jiwa raganya penuh pengorbanan demi kebahagiaan kalian. Ayah yang tak pernah mengeluh, bekerja keras siang dan malam, terbakar terik matahari, dihantam dinginnya angin malam, bahkan menggigil di tengah derasnya hujan. Demi apa? Demi memastikan kamu, ibumu, kakakmu dan adikmu tidak ada yang merasakan lapar, tidak ada lagi yang menderita, dan kalian semua bahagia. Sebenarnya di dalam hati kecil ayahmu ada perasaan yang selama ini ia pendam. Terus terang nak,
Dulu di saat ayah tak punya banyak uang, dulu ayah ingin beli baju baru, tapi selalu ayah tahan supaya kamu bisa beli baju baru, agar kamu tidak malu dengan teman-temanmu. Ayah ingin beli celana dan sandal baru, tapi selalu ayah tahan supaya kau bisa beli sepatu baru, dan kau tidak malu dengan kawan-kawanmu. Ketika ayah memondokkanmu di pesantren, ayah berusaha mencarikan pesantren yang terbaik untukmu. Meski kadang ayah terlambat datang menjengukmu, sebenarnya ayah dan ibumu rindu ingin selalu menjengukmu. Tapi ayah tetap berusaha sebisa ayah agar uang sakumu tidak kurang, nak, supaya kamu bisa fokus belajar, tidak gelisah, tidak jajan, tidak gelisah di saat tidak jajan, dan melihat temanmu semuanya jajan di luar. Maafkan ayah kalau belum bisa memberikan semua keinginanmu, tapi ayah akan berusaha yang terbaik untuk membahagiakan kamu, ibumu, adikmu, dan kakakmu. Ayah dan ibu selalu berusaha agar kamu bisa betah di pondok, belajar, mengaji, menghafal Al-Quran. Bahkan ayah bangga melihat kamu berhasil di hari ini, nak. Kamu berhasil, nak. Ayah hanya membantumu, itu murni keberhasilan dan kerja kerasmu untuk menjadi hafiz Quran. Sekarang kamu sudah hafal 30 juz, nak. Ayah pesan, jaga baik-baik firman suci yang telah kau hafalkan. Ayah dan ibu bersyukur dan berterima kasih atas kado terindah darimu hari ini dan kelak di akhirat nanti. Satu yang harus kau ketahui, ayah dan ibumu selalu mencintaimu. Ibu selalu bangun malam untuk mendoakan kesuksesan buatmu di saat kau tertidur lelap. Ayah, ibu, di hari ini, Sabtu 24 Desember 2022, biarkan langit dan bumi menjadi saksi. Semua yang hadir pun menyaksikan bahwa aku berada di titik ini semua berkat jasa-jasamu. Izinkan aku untuk menyerahkan, memakaikan mahkota ini sebagai simbol mahkota yang akan engkau kenakan kelak di surga. Izinkan aku untuk memberikan mahkota ini untukmu. Dalam setiap perjuangan untuk menyebutkan ayat demi ayat yang aku hafal, aku tidak berpikir apapun, ayah, ibu. Aku hanya ingin membahagiakanmu. Demi surat yang aku hafalkan, hingga aku bisa melafadzkan dengan tartil. Jujur hanya ingin membuktikan bahwa aku ingin menjagamu. Ingin menjagamu. Juz 30 yang aku hafal mudah-mudahan menjadi wasilah bahwa aku yang akan memberikan mahkota kepada ayah dan ibu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku mungkin tak tahu bagaimana ibu mengandungku 9 bulan.
dengan lelah dan penuh kepayahan. Yang aku tahu dari ceritamu ketika mengandungku, ibu tidak peduli lelah, sakit, tetap menjagaku dalam perut hanya demi menunggu kelahiranku. Dan aku sadar semua lelahmu tak akan bisa diganti dengan apapun yang aku persembahkan kepadamu hari ini, Ibu. Ayah, Ibu, mungkin aku belum sempurna yang engkau harapkan. Mungkin aku sering mengabaikan nasihat-nasihatmu. Mungkin aku sering berbohong hanya untuk kepuasanku. Mungkin sering juga aku merengek di depan orang lain, membuatmu malu ketika ayah, ibu tidak mengabulkan keinginanku. Ya, Bu, maafkan aku kalau seandainya belum bisa membahagiakanmu. Sembah sujudku padamu hari ini adalah mewakili maaf, dan air mataku yang mengalir hari ini adalah bukti penyesalan atas segala kehilafanku. Mudah-mudahan Allah berkenan selalu melampiaskan keberkahan, karunia dan kasih sayangnya untukmu, ayah dan ibuku. Untuk kiai, bunyai, ustaz dan ustadzah, tiada kata yang pantas kami ucapkan selain jazakumullah ahsanal jaza. Ribuan ucapan terima kasih untuk segala pendidikan yang telah engkau ajarkan. Setoran, hafalan, siang, malam pasti menjadi kisah yang terkenal dalam lubuk hatiku. Terkadang amarahmu aku kira karena kebencianmu terhadapku. Namun aku sadar semua demi kebaikanku. Kalian adalah orang tua keduaku, pahlawan tanpa tanda jasa. Jika aku lelah, tentu engkau pun lebih lelah. Namun engkau tetap tabah demi mengawal kami meraih cita-cita. Kalianlah panutanku, kebanggaanku, alma materku. Hatur nuhun khususnya kepada ustadzah yang setiap hari mendampingi kami menjaga hafalan Al-Quran kami, menjadikan kami mengerti ibadah-ibadah amaliyah yang akan kami bawa sebagai bekal kami kelak ketika mati. Terima kasih. Kepada wali santri Hafidho 30 juz, kami persilakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing.